Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda sekalian, bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Anda sekalian masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kembali kepada Anda sekalian agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Di era pandemi seperti ini, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu, di zaman yang sekarang ini kita harus ekstra hati-hati dalam menjaga kesehatan. Dan jangan lupa terus melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disampaikan, baik itu sholat berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya sebagaimana yang sudah disampaikan waktu MPLS kemarin di semester 1, supaya menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa agar selalu membantu orang tua di rumah. Jangan malas, karena orang tua adalah segalanya bagi kita. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, tanpa mereka kita tidak bisa sampai seperti sekarang ini. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap rajin membantu orang tua di rumah, supaya ilmu yang dituntut, ilmu yang dicari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pula sebelum memulai pembelajaran agar selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmunya. Langsung saja, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih pada bab 8. Kita masuki kepada selanjutnya, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kita pada hari ini 1.6, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. 2.6, menghayati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3.6, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama. 4.6, menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama. Nah, itulah kompetensi dasar kita pada hari ini, Anda semuanya. Selanjutnya kita masuki kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa. 2. Menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa. Menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa. Menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 83 dan hadis yang terkait. Yang keenam, menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 83 dan hadis yang terkait. Yang ketujuh, menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 83 dan hadis yang terkait. Yang kedelapan, menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 83 dan hadis yang terkait. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Anda semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini tercapai dan Anda semua bisa memenuhi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuki kepada internalisasi nilai Islam. Internalisasi nilai Islam kita hari ini yang berbunyi An Abdillah ibni Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka alal hijrati wa taraktu abawayya yabqiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, rawahu Baihaqi.
Nah, itulah internalisasi nilai Islam kita pada hari ini, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, jadi Anda sekalian, internalisasi nilai Islam kita pada hari ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau bisa Anda semua harus hafal dengan ini internalisasi nilai Islamnya, karena begitu bagus dan sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuki kepada bab 8, karena kita masih melanjutkan pembelajaran kita di bab 8, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah. Peta konsepnya kita pada hari ini, hidup indah dengan perilaku terpuji, empati, hormat kepada orang tua dan guru, perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 83, perilaku sebagai implementasi dari Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 8, menemukan konsep tentang menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru, menemukan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama, menerapkan perilaku empati, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itulah peta konsep kita pada hari ini. Artinya kita sudah mendapatkan gambaran dari peta konsep kita pada hari ini tentang pembelajaran di bab 8 yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita masuki kepada materi kita pada hari ini, yaitu mari menghormati orang tua. Jadi kelanjutan daripada materi yang kemarin, yaitu mari menghormati orang tua kita. Jadi silakan Anda semua buka buku pendidikan agama Islamnya pada halaman 112. Itu ada materinya yang membahas mari menghormati orang tua kita. Selanjutnya, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah orang yang membawa kita dari ketiadaan menjadi ada dan dilahirkan ke dunia. Kita bisa melihat akan isi dunia seperti apa. Itulah orang tua yang memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, yang mereka usahakan dari jerih payah mereka. Itulah orang tua kita. Selanjutnya mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena orang tua adalah segalanya bagi kita. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Tanpa mereka kita tidak bisa sampai seperti sekarang ini. Tanpa mereka kita tidak bisa hadir ke dunia ini dan melihat isi dunia, bertatap muka, bersosialisasi sesama teman. Nah, oleh karena itu kita harus menghormati orang tua kita dengan segenap rasa yang ada, dengan setulus hati. Selanjutnya, apa manfaat menghormati orang tua kita? Manfaatnya Anda semua sangat besar daripada manfaat menghormati orang tua kita. Karena apa? Dengan kita hormat kepada orang tua, maka kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah terhadap kita akan sangat besar. Kehidupan kita mendapatkan keberkahan, rezeki kita berlimpah, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain yang sangat besar faedahnya daripada menghormati orang tua kita itu. Nah, oleh karena itu Anda semua, mari kita terus menyayangi orang tua kita, menghormati orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita merasa tersakiti. Selanjutnya kita masuki kepada jasa. Apa sih jasa? Jasa orang tua kita. Jasa orang tua kita itu sangat besar dalam kehidupan kita. Di antara jasa orang tua yang tak terbalaskan adalah yang pertama, ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Jadi seorang ibu itu sangat besar jasanya terhadap kita, terhadap hidup kita, karena beliaulah yang mengandung kita selama 9 bulan 9 hari dengan susah payahnya. Mau apapun
terasa susah. Mau makan, mau berjalan, nah semuanya terasa susah. Dan melahirkan pun juga harus mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Nah, itulah jasa seorang ibu terhadap kita, jasa yang tak mungkin terbayarkan oleh kita. Nah, yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, seorang ibu itu menyusui kita selama kurang lebih 2 tahun dengan penuh kasih sayang, yang kadang malam terjaga, kadang tidak bisa tidur, untuk memenuhi kebutuhan anaknya, kebutuhan kita semua. Nah, oleh karena itu jasanya sangat besar terhadap hidup kita. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Nah, jadi ibu dan ayah itu sangat besar jasanya. Nah, ibu yang memelihara kita di rumah dan ayah yang memberikan nafkah, memberikan usaha sampai kita benar-benar diyakinkan oleh mereka untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa hidup tenang. Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Jadi orang tua kita itu bekerja keras untuk menghidupi, memenuhi keperluan keluarga. Apapun bentuk pekerjaannya, Anda semua jangan sampai disalahkan. Jangan sampai kita mencaci maki akan pekerjaan orang tua kita. Karena apa? Yang dia lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan kita. Seorang anak yang pengennya sekolah, yang pengennya maju, pengennya beli ini itu, pengen punya HP yang hebat, yang mahal. Nah, itulah jasa orang tua, ayah dan bunda kita dalam memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Nah, ibu dan ayah memberikan pendidikan. Baik beliau mereka langsung melajari atau yang mengajarkan, atau mereka sekolahkan mereka di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang elit, yang nantinya berharap Ananda semua itu mendapat pendidikan yang layak, pendidikan yang bagus. Nah, oleh karena itu jangan sampai tidak belajar, jangan sampai tidak mengikuti pendidikan apapun bentuknya, mau belajarnya sistem yang seperti apa, terus balas jasa dengan cara mengikuti pendidikan. Nah, karena ibu dan ayah sudah memberikan bekal pendidikan yang luar biasa. Yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Dan yang keenam itu adalah ibu dan ayah tanpa meminta balasan jasa atas semua kasih sayangnya. Nah, oleh karena itu, Anda semua jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pilih-pilih. Nah, karena jasa mereka sangat besar terhadap hidup kita, terhadap diri kita. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu, terus ingat jasa orang tua kita sangat besar terhadap hidup kita. Oleh karena itu, teruslah membahagiakan mereka berdua. Nah, selanjutnya kita masuki kepada bagaimana cara membalas jasa orang tua. Bagaimana? Kita masuki, yaitu mentaati keduanya. Yaitu dengan cara mentaati keduanya. Andai kata disuruh oleh orang tua kerjakan ini, kerjakan itu, selama itu masih positif dan bagus, silakan kerjakan, jangan membantah. Nah, itulah cara kita bisa membalas jasa orang tua kita. Yaitu dengan mentaati keduanya. Selanjutnya, mendoakan keduanya. Jadi setiap setelah sholat atau dimanapun, terus selalu doakan orang tua kita. Mudah-mudahan mereka selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, supaya kita terus bisa sama-sama dan melihat orang tua kita bahagia. Selanjutnya, jangan mendurhakai keduanya. Jangan sampai mendurhakai keduanya. Karena apa? Durhaka orang tua itu juga durhaka terhadap Tuhan. Makanya
balasan bagi orang yang mendurhakai kedua orang tua itu sangat besar. Kita sudah banyak melihat di media-media tentang orang yang mendurhakai, bagaimana azabnya, bagaimana balasannya, nauzubillah. Oleh karena itu jangan sampai kita mendurhakai akan kedua orang tua kita. Nah, itulah bukti kita dalam membalas jasa orang tua. Nah, selanjutnya kita masuki kepada dalil. Dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang mari menghormati orang tua kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, itulah dalil Al-Qur'annya tentang berbakti dan menghormati orang tua, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, dari dalil itu kita sudah dapat mengetahui kita sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk berbuat baik kepada orang tua dan menghormati orang tua. Nah, selanjutnya yaitu dalil hadisnya yang berbunyi An Abdillah ibni Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ji'tu ubayyi'uka alal hijrati wa taraktu abawayya yabqiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, dari hadis ini kita juga sudah dapat menemukan bahwasanya kita ingin berbakti, berbaiat kepada Rasulullah, seorang manusia yang mulia saja, tetap kita ditekankan untuk berbakti kepada orang tua, saking besar jasa orang tua terhadap kita, terhadap hidup kita, dan terhadap diri kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak membalas jasa terhadap orang tua. Nah, selanjutnya kita masuki perilaku mencerminkan menghormati orang tua, yaitu saat orang tua masih hidup, satu, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Nah, jadi harus selalu sopan terhadap orang tua dan hormat. Nah, itu. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Nah, apabila di rumah ataupun dimanapun, apabila orang tua sedang mengerjakan sesuatu, dibantu untuk meringankan. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Nah, jadi seandainya orang tua itu mengajak kepada kebaikan, jangan sampai tidak diikuti. Karena apa? Nasihat itu sangat penting bagi kita, terutama nasihat orang tua kepada anaknya. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Nah, jadi membahagiakan keduanya baik secara hartawi atau secara finansial yang lain. Nah, itu kita harus selalu bisa membahagiakan keduanya. Kalau tidak bisa dengan harta, bikinlah perasaannya jadi bahagia. Dengan apa? Dengan kita mentaati, dengan kita mengkasih sayangi mereka. Nah, itu sudah bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya, satu orang tua sudah meninggal, mendoakannya selalu. Nah, jadi mendoakan selalu, baik itu setelah sholat, dimanapun berada, kita harus selalu mendoakan mereka berdua supaya dilapangkan dan
ditempatkan yang layak di sisi yang maha kuasa. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Nah, jadi seandainya ada wasiat orang tua kita yang belum terpenuhi, baik itu menyangkut tentang janji-janji, hutang piutang, maka harus diselesaikan untuk memberikan ketenangan dalam alam kubur mereka. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi yang dahulu sering dilakukan oleh orang tua. Nah, jadi terus menyambung tali silaturahmi, baik itu dengan sanak famili kita atau keluarga-keluarga yang lain yang sudah menjadi kebiasaan dilaksanakan oleh orang tua, maka kita terus lanjutkan sampai ajal menjemput kita juga. Nah, supaya terus bertambah tali kekeluargaan kita. Yang keempat, menjaga nama baik mereka. Nah, menjaga nama baik mereka yaitu dengan tidak mencoreng nama mereka, dengan bersikap yang baik, dengan bersikap yang terpuji. Nah, itulah dengan cara kita untuk menjaga nama baik mereka. Nah, selanjutnya kita masuki kepada mari menghormati guru. Nah, setelah kita membicarakan orang tua, selanjutnya mari menghormati guru. Siapa sih guru itu? Nah, guru itu adalah orang yang memberikan pendidikan terhadap kita, memberikan pembelajaran terhadap diri kita, dengan bermacam-macam ilmu, tergantung kita bersekolahnya di mana. Nah, jadi seorang guru itu adalah sangat besar jasanya juga terhadap diri kita. Makanya guru itu adalah orang tua juga bagi kita, orang tua setelah orang tua kita di rumah. Nah, jadi kita punya orang tua itu ada 3. 1, orang tua kita. 2, guru kita. Yang ketiga, nanti calon mertua kita. Nah, itu juga orang tua kita dan orang-orang tua yang lain. Nah, itu. Nah, jadi harus selalu hormat kepada guru kita. Jangan sampai tidak hormat, apalagi sampai berkata-kata kasar dan menyinggung perasaan seorang guru. Karena tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, tanpa mereka kita tidak memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana seperti sekarang yang sudah kita dapatkan. Ayat Al-Quran tentang menghormati guru, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi dari ayat dalil yang menunjukkan tentang menghormati guru itu, kita akan diangkat derajat dengan berilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada guru? Berbakti kepada guru itu bermacam-macam, ananda semua. Yaitu pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Nah, jadi apabila ketemu guru atau bertemu siapapun yang memberikan pengetahuan terhadap diri kita, maka ucapkan salam apabila bertemu. Jangan sampai nyelonong aja masuk tanpa salam, tanpa menyapa. Jangan sampai seperti itu terhadap guru. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Nah, jadi kalau di kelas ataupun di luar kelas, diperhatikan guru menjelaskan, guru memberikan ilmu. Nah, itu agar selalu diperhatikan. Nah, contohnya seperti sekarang ini, di era pandemi seperti ini, kita harus selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita, baik itu secara materinya dalam bentuk video ataupun visi ataupun ada live yang lain. Nah, itu harus selalu diperhatikan, jangan sampai asik sendiri mengerjakan ini itu. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Nah, jadi harus rendah hati, sopan dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, jadi harus selalu melaksanakan tugas belajar itu dengan ikhlas, jangan sampai terpaksa. Nah, karena apa? Ilmu itu kalau dengan terpaksa tidak akan menjadi apa-apa. Kalau kita dengan ikhlas, insya Allah ilmu itu cepat masuk, ilmu itu cepat
ada terhadap diri kita, terutama dalam pembelajaran yang seperti ini. Maka harus benar-benar ikhlas supaya kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan berilmu tinggi. Selanjutnya, kesimpulan, orang tua adalah segalanya bagi kita. Mereka adalah yang telah membawa kita ke dunia dan membesarkan kita dengan tulus ikhlas, selalu mematuhi perintah orang tua dan selalu mendoakan keduanya. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Guru adalah orang yang mengisi kerohanian kita baik di dunia ataupun di akhirat. Selalu mematuhi perintahnya dan belajar dengan ikhlas kepadanya. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan ilmu yang manfaat, Anda semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Selanjutnya terakhir kita masuki kepada penutup. Sampai di sini dulu materi yang dapat Ustaz sampaikan. Sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini Anda semua mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan dimudahkan bagi Anda semua untuk menuntut ilmunya kembali. Jadi sampai bertemu kembali di pembelajaran Al-Quran selanjutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.